haji. Hah? Huzaini almarhum Bapak Huzaini wa zaujatih, thumma ila arwah Mbah Tarimin wa Ibu Mu'inah almarhum Mbah Khairul wa Ibu Haji Syiah almarhum Bapak Asnawi wa Ibu Haji Tiana, wa thumma ila almarhum Bapak Huzaini wa thumma ila almarhum Bapak Ihsan wa Ibu Satun, wa thumma ila almarhum Bapak Drawid wa Ibu Munti, wa thumma ila almarhum Bapak Sulaiman, wa thumma ila almarhum Bapak Nabi, wa thumma ila Bapak Mustafi, wa thumma ila Bapak Haji Ibrahim wa Ibu Hajjah Suciati, wa thumma ila Bapak Warikun wa zaujati, wa thumma ila Barakimin wa zaujati, wa thumma ila Bapak Nadri, wa thumma ila Bapak Tanu, wa thumma ila Bapak Supardi wa zaujati, wa thumma ila Bapak Dahlan wa zaujati, wa thumma ila saudari almarhumah Titi Widayanti, wa thumma ila almarhum adik Azkaira Rahmadani, wa thumma ila Mbah Abdul Sahad, wa thumma ila almarhum Bapak Sadiq. Anallah yaghfiru wa yarhamhum wa darajatihim fil jannah, khususan ya man la zaira wa la dhakira lahum bi raha wa rahan waj'alhum fasihal jinan ya anna liman ya man idza su'ila a'ta idza su'ila an. Allahumma jibur inkisarana Allahumma jibur inkisarana ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah dunyawiyya wa ukhrawiyya bi sirri wa asrari al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa 'inda dzikri shalihin tatanazzalu rahmat wal barakat. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadail wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Wa ba'd. Hadratul muhtamin, para asatidz, para imam, bapak-bapak, jamaah majelis Burdah Nijo Karangkosa yang insyaallah kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirnya kita pada malam hari ini di tempat ini, minimal kita sudah mengalahkan nafsu kita. Ya, segala sesuatu yang kurang, surga itu memang dikelilingi oleh segala sesuatu yang kurang menyenangkan. Yang kalau neraka memang dikelilingi oleh sesuatu yang enak misalnya. Ya. Kenikmatan dunia itu biasanya dikelilingi oleh neraka, dikelilingi oleh kenikmatan dunia. Ya, minimal kita sudah bisa mengalahkan nafsu kita, karena lebih enak dulu di rumah ya. Orang ya. Lebih enak memang. Tapi hadirnya kita pada malam hari ini menjadi sebab ya, mudah-mudahan ini menjadi tambahan amal pahala buat kita. Karena di dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa orang yang berjalan menuju perjalanannya itu untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Jadi orang yang menuntut ilmu itu dimudahkan jalannya menuju surga.
Ya, karena itu memang tambahan orang-orang beriman. Ya. Itu dalam kajian syariat atau dalam kajian tasawuf beda lagi ya. Sekarang ini memang banyak orang mengatasnamakan dalil-dalil tapi tidak tahu maknanya. Ya, contohnya al-adab fawqal ilm, tulis di status, tapi nggak mau ngaji. Itu makalah itu sebenarnya buat siapa? Buat orang yang berilmu. Ya. Jadi dia sudah berilmu, dia harus lebih mengutamakan adabnya. Kalau itu dipakai sebagai acuan, nanti orang nggak mau ngaji, yang penting saya beradab. Padahal dia nggak tahu bedanya adab sama akhlak. Adab itu sesuatu yang didapat dari kita belajar. Kalau akhlak, satu karakter ya, yang kita peroleh dari ibadah-ibadah kita. Ya, kita semakin rajin ibadah, akhlak kita semakin bagus harusnya. Itu buahnya daripada ibadah. Ya, kita lebih sabar. Ya, itu akhlak. Ridho kepada Allah. Itu diperoleh dari ibadah. Kalau adab dari belajar, dari pendidikan. Ya. Jadi harus ngaji dulu baru kita pakai itu dalil itu. Adab fawqal ini. Ya, memang Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Ya. Tetapi ada hadis lain yang ketika Nabi Muhammad SAW masuk di Masjid Nabawi menjumpai dua golongan, yang satu golongan sedang berzikir kepada Allah, yang satu sedang membahas tentang halal dan haram. Rasulullah SAW bersabda, "Kilal majlisain fil khair." Dua majlis ini dalam kebaikan. Tapi kemudian Rasulullah SAW menuju majlis, duduk di majlis yang membahas ilmu. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'ithtu mu'alliman." Sungguhnya saya ini diutus sebagai pengajar. Jadi bukan akhlak kok. Betul ada hadisnya, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal." Tapi ada hadis lain, saya diutus dia sebagai orang yang mengajarkan ilmu, ya. Sehingga dengan ilmu itu ibadah kita jadi benar. Ya. Kalau enggak dengan ilmu bisa kurang sempurna ibadahnya. Ya. Ya. Kita mulai saja. Kemarin di sini libur ya? Enggak. Kemarin di sini ada ya? Saya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi wa 'ulumis shalihin fid dharain amin. Faslun, sebuah fasal. Yukrahu qira'atul Qur'ani fil ruku'i was sujud. Dimakruhkan ya, membaca Al-Qur'an bagi seorang musalli, seorang yang sedang sholat di dalam rukuk dan sujud. Jadi dia rukuk dibaca Qur'an. Misalnya dibaca surat Al-Fatihah dengan rukuk dan sujud. Itu makruh. Ya. Fa'in qara'a ghaira al-Fatihati lam tabtul salatuhu. Kalau dia baca selain daripada suratul Fatihah, maka salatnya tidak batal. Ya, dia baca surat Al-Qur'an di dalam di dalam rukuk dan sujud itu selain dari suratul Fatihah tidak batal. Kalau dia baca Fatihah batal. Ya, nanti di sini ada dikasih tahu dalam syarahnya. Makruhnya itu makruh tanzih. Ya, makruh tanzih itu makruh
yang kalau kita lakukan tidak berakibat dosa, cuma dia menyalahi adab. Kalau dia dalam ibadah berarti dia ibadahnya cacat, ya sah tapi cacat ibadahnya, ya kurang sebut khilaful aula. Kalau kata para ulama, dia menyelisih yang lebih afdal. Ya kan Nabi selalu mengajarkan kita kan nyari yang afdal, yang lebih utama. Kalau dia mengerjakan yang ini berarti dia melakukan satu qiraah tanzih, makruh yang tanzih. Kalau Imam Baijuri dalam Asyiyahnya beliau mengatakan cacat ibadahnya, ya. Seperti qiraah tanzih itu seperti yang lainnya saya contohkan, seperti dia minum dengan tangan kiri, ya. Dia berdosa tapi menyalahi adab, ya. Atau dia mengipas makanan yang masih panas, ya, dikipas, tiup itu makruh. Kalau makruh tahrim dalam ibadah itu seperti dia sholat bukan pada waktu sholat. Ada 5 itu, kalau nggak salah ya, tapi itu kemasannya lain, ya. Salah satunya itu istiwa, pada saat matahari itu lurus tegak berdiri, itu dilarang untuk sholat. Atau di ba'dal asar, setelah asar, setelah subuh, itu waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Ya, makruh tahrim kalau dilakukan berdosa, berakibat dosa, ya. Apa beda makruh tahrim dengan haram? Haram itu sesuatu yang sudah ada kepastiannya di dalam Al-Quran atau daripada ijtihad para ulama, ya, tentang dalil-dalil yang qat'i yang mengikat. Kalau makruh tahrim itu dengan takwil, ya. Dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa dimakruhkan membaca Al-Quran di saat rukuk dan sujud? Karena pada saat rukuk itu pada kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, rukuk ataupun sujud. Maka makruh membaca Al-Quran yang mulia di keadaan tersebut, ya. Dan di sini juga dikatakan dalam syarahnya supaya tidak tercampur perkataan. Zikir itu kan dari manusia yang buat, ya kan? Subhanallah al-azim, ya kan? Atau subhanallah, zikir-zikir itu loh. Supaya tidak tercampur antara perkataan makhluk dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penjelasannya di dalam syarahnya. Itu makanya dikatakan makruh. La tabtulu salatuhu 'ala al-ashah. Ya, biasanya kalau dalam kitab itu wakada itu biasanya ada khilaf setelahnya. Biasanya ada al-ashah. Jadi pendapat yang paling ashah salatnya tidak batal tapi makruh, ya. Setelah ashah pasti ada qaul yang sahih. Apa qaul yang sahih? Wa qala ba'du ashabina batal salatnya. Paham ya? Jadi sebagian ulama Ashabus Syafi'i mengatakan batal sholatnya kalau dia membaca qiraah Al-Quran di dalam rukuk dan sujud. Ya. Memang karena sesuai dengan dalil, ya. Dalilnya apa? Nabi Muhammad SAW mengatakan kalau kalian rukuk maka agungkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan sujud ketika kita membaca doa yang ada di dalam Al-Quran? Kata para ulama, malah itu dianjurkan asal kita tidak berniat membaca Al-Quran, tapi kita berniat membaca doa, ya. Tapi doanya juga harus doa-doa yang ma'thurat. Apa doa ma'thurat itu? Doa-doa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya.
Doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi pasal ini bisa dipahami ya. Makruh membaca Al-Quran. Wa rawaina fi sahih Muslim an Ali radhiyallahu anhu qala. Ini dalilnya. Kami mengambil riwayat di dalam kitab Sahih Muslim dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala, dia berkata, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raki'an aw sajidan. Aku dilarang oleh Nabi, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, qira'a itu berarti membaca ayat-ayat Al-Qur'an dalam keadaan ruku ataupun sujud. Itu dalil pertama. Dalil pertamanya, ya. Dalil yang kedua, warawaina fi sahih Muslimin aidan. Kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim juga an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Imam Nawawi mengambil riwayat daripada di dalam kitab Sahih Muslim dari Ibnu Abbas atas sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ala wa inni nuhitu an aqra'ul Qur'ana raki'an aw sajidan. Sesungguhnya, ya, aku dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Quran dalam keadaan rukuk maupun sujud, ya. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan, ya, sholatnya tidak batal, ya. Ada yang mengatakan batal. Lebih baik kita hindari, ya, supaya kita keluar daripada khilaf. Itu pasal. Nah, sekarang kita masuk pasal yang baru, bab yang baru. Baru ma yaquluhu fi raf'i ra'sihi min ar-ruku'i wa fi i'tidalihi. Wa sunnatu ay yaqula hala raf'i ra'sihi. Ya, bab ini bab tentang apa yang harus diucapkan seorang musalli ketika dia mengangkat tangan, mengangkat kepalanya dari rukuk dan di dalam i'tidal, ya. Dan sunnah dia seorang musalli mengucapkan di dalam keadaan mengangkat kepalanya, sami Allahu liman hamidah. Ya, artinya apa sami Allahu liman hamidah itu? Apa artinya? Ya, Allah mendengar, tapi dalam syarahnya dikatakan Allah menjawab, ya, pujian-pujian seorang hamba kepadanya. Karena kalau Allah tidak mendengar, Allah tidak menjawab, berarti Allah tidak mendengar. Ya. Nah, di sini ada riwayat. Kenapa di dalam sholat itu takbir-takbir yang lain itu Allahu Akbar? Kenapa ini beda sendiri? Ini beda sendiri, kan? Sami Allahu liman hamidah. Ya. Ada sebuah riwayat asal usulnya ini. Ya, ada riwayat lagi yang lain, tapi saya mengambil riwayat ini. Ketika sholat subuh, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu berjalan menuju Masjid Nabawi, ya. Ketika hendak berjalan menuju Masjid Nabawi, di depan beliau ada seorang tua, orang yang tua. Karena beradab, Sayyidina Ali tidak mau melewati orang ini, ya, tidak mau lewat. Akhirnya agak telat nih ceritanya. Sampai di depan Masjid Nabawi, dipikir Sayyidina Ali ini orang tuanya mau sholat juga. Ternyata orang tuanya tidak masuk ke masjid. Nah, lalu Sayyidina Ali mengatakan, oh, ini pasti orang Yahudi, ya, orang Yahudi di kota Madinah. Lalu ketika Sayyidina Ali masuk, Nabi sudah rukuk, dalam keadaan rukuk. Lalu
Sayyidina Ali mengatakan mudah-mudahan aku mendapati rakaat pertama. Karena ketika sampai di shaf, Nabi masih ruku, lama rukunya. Akhirnya Imam Ali ini mengucapkan ketika ruku, kan dapat rakaat satu kan, masbuk, tapi nggak usah baca Fatihah, langsung ruku. Di dalam rukunya Sayyidina Ali mengucapkan Alhamdulillah. Lalu ketika bangun dari ruku, Nabi mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar puji-pujian hamba. Siapa yang memuji Allah itu Allah mendengar. Tadi Imam memuji Allah tuh. Lalu dijawab oleh Nabi, Allah mendengar atau Allah menjawab puji-pujian hambanya. Ya, itu riwayat tentang kenapa Sami Allahu liman hamidah. Kemudian setelah sholat berbincang-bincang, Sayyidina Ali bercerita kenapa saya telat masbuk. Ya, ada orang tua gini-gini. Rasulullah juga mengatakan kenapa saya lama rukuknya. Katanya Rasulullah SAW, itu Jibril menahan rukukku dengan sayapnya sehingga menunggu engkau datang. Ya, mereka Jibril menahan supaya Rasulullah rukuknya agak lama. Ya, itu tentang riwayat Sami Allahu liman hamidah. Ya, di sini dikatakan walau qala hamidallah sami'a lahu. Kalaupun ada yang mengatakan, ya, bukan sami Allah liman hamidah, tapi dia berkata man hamidallah sami'a lahu. Siapa orang yang memuji Allah, maka Allah mendengar atau Allah menjawab untuknya. Itu jaz, boleh. tapi enggak umum ya. Jadi fitnah nanti kalau orang yang enggak, banyak orang enggak tahu soalnya. Ya, tapi kalau kita ngaji kita tahu. Ya. Nassa alaihi Syafi'i fil dinas telah ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um. Fa idza stawa qa'iman qala, apabila seorang musalli dia telah lurus tegak berdiri, ya, berdirinya sudah tegak nih, sudah lurus, sudah tumakninah, yaitu rukun ya. Ada orang yang berdirinya begini, itu riwayatnya ada, jadi jangan salahin ya. Ada yang tangannya irsal, yang lurus ya. Kalau yang begini ada, supaya apa? Supaya dia benar-benar tumakninah, supaya dia tenang. Ya. Kalau beda dengan tangan yang lurus, dia bisa bapak. Tujuan itu, ya. Jadi jangan disalahin. Abu ya Sayyid Malik mengatakan, "Faidah tas'a ilmu, qalla inkaruhu 'alan nas." Seseorang itu kalau wawasannya tambah luas, ilmunya tambah banyak, sedikit sekali dia mengkomplain orang lain, ya, mengingkari orang lain, karena dia tahu ini dalilnya ada. Kalau orang yang nggak pernah ngaji cuma satu kitab, ya, cuma tahu itu aja, melihat orang berbeda langsung salahin. Ya. Jadi ada dua riwayat itu, tangannya begini boleh, yang begini boleh. Ya. Kata Imam Syafi'i, kalau sudah lurus seseorang itu berdiri, maka hendaknya dia mengucapkan ini panjang, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Saya artikan aja. Tuhan kami, wahai Tuhan, ya Allah, ya Tuhan kami, lakal hamdu, segala puji hanya bagi Engkau. Ya, lakanya di depan nih. Alhamdulillah, lakal hamdu, kemarin sudah dibahas ya. Hamdan katsiran thayyiban
pujian yang banyak, yang baik dan yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Mil'as samawat, yang memenuhi langit-langit, ya, langit satu, langit dua. Pujian, kebaikan, berkah itu memenuhi langit, ya. Wa mil'al ard, dan memenuhi bumi. Wa mil'a ma bainahuma, dan memenuhi di antara keduanya, langit dan bumi. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, dan memenuhi apa yang engkau kehendaki, ya, dari segala sesuatu setelahnya. Ahlat thana'i wal majdi, yang paling pantas untuk dipuji dan yang paling pantas dimuliakan. Ahaqqu ma qala al-'abdu, yang paling berhak atas apa-apa yang dikatakan oleh hamba, seorang hamba. Wa kulluna laka 'abdun, kami semua ini adalah hamba engkau, ya. La mani'a lima a'taita, tidak ada yang mampu mencegah apa-apa yang telah engkau berikan, ya. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberikan apa-apa yang engkau halangi, engkau cegah. Paham, ya? Allah punya kuasa nih, kehendaki. Tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Allah akan berikan kepada kita, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang memang bukan untuk kita. Wala yanfa'ul al-jaddi minkal jadd, dan tidak ada manfaatnya apa-apa orang yang mempunyai kemuliaan, dan kemuliaan itu sesungguhnya hanya dari Allah, ya. Jadi kayaknya sudah mungkin, ya, sudah mungkin, ya. Sudah mungkin. Kalau sholat sendiri mau mengamalkan ini boleh. Ini sunnahnya Rasulullah SAW, ya. Warawina fi Sahih al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, kami mengambil riwayat daripada dua kitab Al-Bukhari dan Muslim, riwayat dari Abi Hurairah. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku'i thumma yaqulu wa huwa qa'im rabbana lakal hamd. Ini yang sering kita baca nih. Ini riwayat ini nih, ya. Jadi katanya ketika Rasulullah SAW bangun dari rukuknya itu, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya, dan Rabbana lakal hamdu. Ada yang walakal hamdu, ada yang lakal hamdu, ya. Dua-duanya boleh, dua-duanya bagus, ya. Pakai waw atau tanpa. Jadi kita juga makmum bagaimana tuh? Rabbana, kalau imam sami Allahu liman hamidah, kita jawab Rabbana lakal hamd, atau ikut sami Allahu liman hamidah? Tidak usah pakai sami Allah, langsung gitu. Saya lihat banyak yang gitu. Padahal dalam mazhab Imam Syafi'i, yang benar kita ngikutin apa yang diucapkan imam. Kalau imam bilang sami Allahu liman hamidah, kita juga sami Allahu liman hamidah, ya. Itu biasanya yang, ya, kita itu tidak menyalahkan, cuma mazhab Syafi'i seperti itu. Biasanya yang gitu itu biasa orang kalau umroh, ya. Di Mekah itu kan biasa gitu, sami Allahu liman hamidah, terus ada yang Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd, ya. Itu juga boleh, tapi itu bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita juga harus mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian dilanjutkan dengan Rabbana lakal hamd, ya. Ada yang bil waw,
Rabbana walakal hamd, ya. Warwaina mithlahu fi sahihain an jama'atin minas sahabah. Kami mengambil riwayat ini di dalam dua kitab sahihain dari jamaah, dari sekumpulan sahabat, ya. Warwaina fi sahih Muslim an Ali wa Abi Aufa radhiyallahu anhum an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sah qala. Banyak riwayat, ya. Jadi enggak satu bacaan, ya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, ya. Banyak riwayatnya. Jadi kalau kita tahu, kita enggak gampang menyalahkan orang lain. Ini sama dengan yang tadi ini. Warwina fi sahih Muslim, sama. Bacaannya sama, tapi riwayatnya diambil dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Riwayatnya juga sama, ya. Warwina fi sahih Muslim aidan min riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Riwayat Ibn Abbas. Ini yang boleh kita baca ini mungkin. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini yang banyak juga dibaca oleh para imam di Indonesia, ya. Kemudian di dalam kitab Bukhari, warwina fi sahih Bukhari an Rifa'ah ibn Rafi' Az-Zurqi radhiyallahu anhu qala kunna yawman nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi', sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu kita ini salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu bermakmum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-raf'ati, ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat kepalanya daripada rukuk, beliau bersabda atau berkata, mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, ya. Allah mendengar atau menjawab setiap puji-pujian yang diucapkan kepadanya. Faqala rajulun wara'ah, kemudian ada seorang laki-laki yang berkata atau mengucapkan di belakangnya, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ya, ini tidak diajarkan oleh Nabi bacaan ini. Ya, tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamman sarafa, kemudian ketika setelah selesai salat, sudah selesai nih salatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, manil mutakallim. Tadi siapa yang mengucapkan doa itu? Di dalam riwayat An-Nasa'i dikatakan sampai 3 kali Rasulullah tanya. Rupanya mungkin sahabat ini tidak berani mengaku, ya, karena takut disalahkan. Ya. Setelah di dalam riwayat yang lain 3 kali Rasulullah SAW bertanya, siapa tadi yang mengucapin? Nah, ada yang jawab. Ya. Kemudian ada seorang yang jawab, anak ya Rasulullah, saya, aku. Apa jawaban Rasulullah SAW? Sabda beliau, qala ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadilunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Ya. Jadi Nabi tidak bilang bid'ah, ya. Nah, boleh, itu tidak saya ajarkan, boleh. Ya. Tapi jawaban beliau memang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, aku melihat ada 30 malaikat yang berebut untuk menulis pahala yang engkau ucapkan tadi. Pahala kebaikan yang engkau. Jadi malaikatnya berebut 30 pahala. 30 malaikat ini berebut siapa yang duluan mencatat pahala untuk engkau. Ya, ini namanya sunnah takriri, takririah. Ya.
Nabi tidak ngajarin, Nabi tidak melakukan, tapi dilakukan oleh para sahabat. Di hadapan Nabi tidak melarang. Ini namanya sunnah takwiriyah. Ya, belum. Saya habisin bab ini ya. Faslun i'lam annahu yustahabbu an yajma'a baina hadhihi al-adhkar kulliha ala ma qaddamnahu min adhkar ar-ruku'. Ya. Ketahuilah bahwasanya dianjurkan untuk menggabung seluruh bacaan yang tadi. Kalau sholat sendiri supaya mau pahala nih, kita lamain rukuknya supaya pahala. Kalau berjamaah jangan, ya. Ambil yang sekiranya makmum ridho, ya. Seperti zikir-zikir di dalam rukuk. Kan ada kemarin sudah Subuhun kudus, ya, itu dipakai, ya. Sholat ini, sholat ini. Ada kan kemarin juga digabungkan supaya kita mendapatkan fadilah bahwa kita sudah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fa'in tasara ala ba'dihha. Kalau mau kita ringkas, ada sebagian mengambil sebagian. Falyaqtasiru ala sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Kalau kita mengambil yang ringkas, maka ambil sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Min as-samawat wa min al-ardi wa ma bainahuma wa min ma syi'ta min syai'in. Itu yang sudah paling ringkas. Ya. Fa'in balagha fil iqtisar ala sami Allah. Kalau mau yang lebih pendek, sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Fala aqalla min dzalik. Maka ada yang lebih pendek dari itu sudah. Lebih pendek dari itu tidak ada. Wa'alam anna hadhihi al-adhkar kullaha mustahabbatun lil imam wal ma'mum wal munfaridi. Ketahuilah bahwasanya zikir-zikir yang tadi saya sebutkan itu subhanallah asma itu mustahabbatun, dianjurkan untuk imam, untuk makmum dan untuk orang yang sholat sendirian. Ya. Illa anna al-imam la ya'ti bi jami'iha, kecuali imam tidak harus dikumpulkan semuanya. Kalau jadi imam, jadi ambil yang pendek, tidak usah dikumpulkan, tidak usah digabung. Ya. Illa ayya'lama min halil ma'mumina annahum yu'thiruna at-tatwil. Kecuali imam ini tahu kalau makmum itu, ya, mau menghabiskan waktu yang panjang di dalam sholat. Kalau kayak di Mekah kan orang memang ke sana khusus ibadah, ya. Jadi kalau mau qiyamnya itu biasanya rukunya agak panjang saja. Ruku dalam sholatnya itu agak panjang. Wa lam anna hadza dzikra sunnatun laisa biwajib. Ini zikir-zikir ini sunnah bagi Imam Syafi'i, bagi mazhab Syafi'i. Tapi bagi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal kemarin wajib. Kalau tarakahu kurhun lahu karahat tanzih. Kalau kita tinggalkan zikir ini, makruh tanzih, ya, menyalahi adab, bisa cacat ibadah kita. Wala yasjudu lisahwi, tidak perlu sujud sahwi karena ini sunnah hay'ah, ya. Wa yakrahu qira'atul Qur'ani fi hadzal i'tidal kama yakrahu fi ruku' was sujud. Wallahu a'lam. Ya. Dan makruhkan membaca Al-Quran dalam i'tidal. Makruh, tidak boleh, ya, hanya memuji-muji Allah saja. Ya. Kama yukrahu fil ruku', kama seperti dimakruhkan di dalam ruku' dan di dalam sujud. Wallahu a'lam. Ya. Jadi itu tentang bacaan di dalam i'tidal, ya. Jangan sampai rusak itu i'tidal itu. Biasanya ada orang yang tidak tumanina, ya. Langsung ya, harus ada tumanina. Tumanina itu seberapa panjang? Sepanjang ucapan subhanallahi wa bihamdihi. Ya. Karena itu yang rukun, yang perlu diperhatikan itu rukun-rukun di dalam
sholat. Kalau satu rukun kita langgar, maka sholatnya tidak sah. Ya. Ini kita masuk bab sholat yang mana berikutnya adalah bab zikir-zikir di dalam sujud. Ya. Sujud ini mempunyai keutamaan keistimewaan yang sangat azim, yang sangat besar. Ya. Karena sujud itu adalah keadaan di mana seorang hamba paling dekat dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sujud, makanya kita dianjurkan membaca doa-doa di dalam sujud, ya. Adapun di dalam doa yang lebih dianjurkan lagi fi juburis shalah, ketika setelah kita membaca tahiyat akhir. Ya. Itu kalau bisa agak panjang doanya. Apa aja doa-doa makfurat yang diajarkan oleh Nabi kita baca. Ya, minta perlindungan dari Dajjal dan segala macam, ya. Atau kita baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Itu hidupuri shalah itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, ya. Ini dasar-dasar yang memang kadang kita yang belum paham, ya. Saya kadang baca kabar itu saya. Setelah saya mengolah baru tahu, ya. Jadi jangan anggap remeh dasar-dasar itu. Kadang kita melupakan, ya.